Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak di Fisika dengan materi elastisitas zat. Dalam video pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan elastisitas suatu zat. Yang kedua adalah untuk mengetahui sifat-sifat dari elastisitas suatu zat beserta dengan contohnya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui batas elastisitasan suatu zat. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah untuk mengetahui konsep tegangan serta dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan konsep tegangan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kakak ingin bertanya kepada adik-adik, adakah yang pernah menarik karet? Nah, apa yang akan terjadi ketika kita menarik karet? Ya, betul ya adik-adik, karet akan bertambah panjang atau karet akan mengalami perubahan bentuk. Nah, sekarang coba adik-adik menarik sebuah benang. Apakah benang tersebut akan bertambah panjang juga? Ternyata, sekuat apapun gaya yang diberikan benang, tidak akan bertambah panjang, malah akan putus. Nah, dari kedua kejadian tersebut, kira-kira apa ya yang membedakan karet dengan benang? Nah, jawabannya akan adik-adik ketahui setelah adik-adik melihat video pembelajaran yang kakak buat ini. Nah, sekarang kakak ingin tanya, apa itu elastisitas? Jadi, elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan pada benda itu dihilangkan. Selanjutnya adalah sifat elastisitas. Sifat elastisitas ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu elastis dan yang kedua adalah elastis. Nah, jadi kita akan bahas satu-satu ya adik-adik. Nah, sifat yang pertama adalah elastis. Elastis itu adalah bahan yang dapat kembali ke bentuk semula atau bersifat elastis. Contohnya itu karet, kemudian pegas, kemudian kartapel, kemudian per. Nah, contohnya ketika kita memberikan gaya kepada karet atau kita menarik karet, apa yang akan terjadi? Karet tersebut akan kembali ke bentuk semulanya ketika kita melepaskan gaya yang kita berikan. Nah, hal tersebutlah yang dinamakan dengan elastis, karena dapat kembali ke bentuk semulanya. Nah, sifat kedua adalah plastis. Plastis itu apa sih? Nah, plastis merupakan bahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semulanya. Contohnya yang pertama plastisin, kemudian yang kedua tanah liat, dan yang terakhir adalah adonan tepung. Nah, selain sifatnya, ada juga yang namanya batas elastisitas. Syaratnya, yang pertama, jika gaya yang diberikan pada benda lebih kecil dari batas elastisitas, maka benda dapat kembali ke bentuk semula. Yang kedua, jika gaya yang diberikan pada benda lebih besar dari batas elastisitas, maka benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, jadi di sini walaupun benda itu merupakan benda yang bersifat elastis, ketika gaya yang kita berikan pada benda itu lebih besar dari batas elastisitasnya, maka benda tersebut tidak akan kembali ke bentuk semulanya. Dia mungkin akan lebih kecil atau lebih besar atau rusak. Oke, kita sekarang lihat gambar yang ada di samping. Apakah gambar tersebut atau benda tersebut termasuk benda elastis atau plastis? Oke, betul ya adik-adik, merupakan benda elastis. Kenapa? Ini adalah karet. Tadi kan sebelumnya kakak sudah contohkan sebelum-sebelumnya, karet merupakan benda elastis. Kemudian, selanjutnya nih apa ya? Adonan tepung. Wah, enak nih kalau dijadikan roti atau panada. Apakah adonan tepung ini termasuk benda elastis atau plastis? Betul ya adik-adik, termasuk benda plastis. Selanjutnya, ini adalah plastisin. Tentunya adik-adik tahu ya, karena sering main waktu kecil. Apakah plastisin ini termasuk benda elastis atau plastis? Betul ya adik-adik, ini merupakan contoh dari benda plastis. Selanjutnya ini adalah per. Apakah per termasuk benda elastis atau benda plastis? Betul ya, per merupakan contoh dari benda elastis. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah komponen elastis.
Di sini komponen elastis terdiri atas 3 komponen. Yang pertama tegangan, komponen kedua regangan, dan yang terakhir adalah modulus Young. Namun, dalam video kali ini kita hanya akan membahas komponen pertamanya, yakni tegangan. Untuk komponen kedua dan ketiga akan kita bahas di pertemuan atau video selanjutnya. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Tegangan atau stres. Apa sih itu tegangan atau stres? Nah, apabila kawat dengan luas penampang A mengalami suatu gaya tarik F, pada ujung-ujungnya gaya tarik menyebabkan tegangan pada kawat. Nah, pengertian ini dapat kita lihat pada gambar paling bawah. Yang tabung ada F itu gayanya, kemudian L dengan delta L itu panjang awal, delta L itu pertambahan panjang. Nah, untuk yang di bagian bawahnya ini itulah tegangannya. Jadi dapat kita simpulkan tegangan ini adalah perbandingan antara gaya yang kita berikan pada benda dengan luas benda. Nah, tegangan ini biasa disimbolkan dengan sigma dengan satuannya Newton per meter kuadrat, dan F ini adalah gayanya, satuannya Newton, dan A adalah luas penampang bahan, satuannya meter kuadrat. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh soal. Di sini contoh soalnya mengenai konsep tegangan. Soal pertama, tali neon berdiameter 4 mm ditarik dengan gaya 150 Newton. Berapa besar tegangan tali neon? Nah, adik-adik, dalam fisika ketika kita mendapatkan soal cerita atau soal begini, hal-hal yang harus kita lakukan itu yang pertama kita harus menulis apa saja yang diketahuinya. Kemudian yang kedua kita menulis yang ditanyakan apa, dan yang terakhir baru kita masuk ke penyelesaiannya. Dalam soal yang diketahuinya ada gaya, di mana gayanya adalah 150 Newton, kemudian diameternya adalah 4 mm. Kalau kita ubah ke satuan meter menjadi 0,004 meter, karena diameternya 4, maka jari-jarinya adalah 2, karena jari-jari merupakan seperduanya diameter. Ketika kita ubah ke satuan meter, maka jadi 0,002 meter. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sigma atau tegangannya. Rumus awal dari sigma adalah tegangan adalah F per A. Nah, dalam soal gayanya sudah diketahui, namun A atau luasnya belum diketahui. Nah, maka dari itu pertama-tama kita harus mencari luas penampang dengan rumus H sama dengan Pi R kuadrat. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena dalam soal yang diketahui adalah bendanya yang disebutkan dalam soal adalah benda yang berdiameter. Karena diameter maka menggunakan rumus luas lingkaran. Selanjutnya kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Pi-nya itu 3,14, kemudian jari-jarinya 0,002 meter. Selanjutnya kita kalkulasikan, hasil akhirnya akan mendapatkan 1,256 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Selanjutnya setelah kita mendapatkan luasnya, kita langsung masuk ke rumus awalnya. Nah, rumus awalnya adalah tegangan sama dengan F per A. F-nya itu adalah 150 Newton dan A-nya adalah 1,256 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Setelah kita kalkulasikan, hasil akhirnya adalah 119,4 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Jadi nilai tegangan tali neonnya adalah 119,4 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal kedua ya adik-adik. Ini soalnya sama kayak soal pertama. Hanya saja yang berbeda adalah diameternya di sini 6 mm dan gayanya 200 Newton. Untuk pengerjaannya sama seperti soal nomor 1. Kita tulis pertama yang diketahuinya F-nya itu 200 Newton, D-nya 6, D atau diameternya 6 mm. Kita ubah ke satuan meter menjadi 0,006 meter. Kemudian jari-jarinya 3 karena diameternya 6. 1/2 dari 6 adalah 3. Kita ubah ke satuan meter menjadi 0,003.
Dan yang ditanyakan adalah tegangan. Sama seperti tadi ya, kita mencari luasnya dulu karena dalam soal tidak diketahui luasnya. Namun jika dalam soal sudah diketahui luasnya, kita tidak perlu mencari dengan rumus A sama dengan PR kuadrat lagi. Kita masukkan angka-angka yang diketahui, Pi-nya 3,14, kemudian R-nya adalah 0,003 meter, kemudian kita kalkulasikan hasil akhirnya akan kita dapatkan 2,83 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Oke, setelah dapat A-nya, langsung masuk ke rumusnya, masukkan angka-angka yang diketahui, F-nya 200 Newton, A-nya 2,83 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Nah, hasil akhirnya akan kita dapatkan 70,67 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Jadi nilai tegangannya itu 70,67 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Baik adik-adik, sebelum kakak mengakhiri video pembelajarannya, kakak ingin menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lalui tadi. Yang pertama, elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan pada benda dihilangkan. Yang kedua, sifat elastisitas dibagi menjadi dua, yaitu elastis dan plastis, di mana kalau elastis itu merupakan bahan yang dapat kembali ke bentuk semula atau bersifat elastis. Contohnya karet, pegas, kartapel, per. Kemudian kalau plastis ini merupakan bahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya adonan tepung, kemudian plastisin, kemudian tanah liat. Yang ketiga, sebuah benda akan kembali ke bentuk semula jika gaya yang kita berikan pada benda tersebut lebih kecil dari batas elastisitasnya. Dan benda itu tidak akan kembali ke bentuk semula ketika gaya yang kita berikan lebih besar dari batas elastisitasnya. Kemudian yang keempat, komponen elastis terdiri dari 3 komponen, yaitu tegangan. Yang pertama tegangan, yang kedua regangan, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah modulus Young. Kemudian kesimpulan yang kelima atau terakhir, tegangan adalah perbandingan antara gaya yang diberikan dengan luas penampang benda. Oke adik-adik, sekian video pembelajaran dari kakak. Semoga videonya bermanfaat untuk adik-adik. Untuk adik-adik tetap semangat dalam belajarnya meskipun di tengah kondisi seperti ini. Tetap jaga kesehatannya dimanapun adik-adik berada. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.